Si Rizik masih belum menyerah teman-teman ya, masih tetap istiqomah ngompor-ngomporin masyarakat Indonesia. Kita tantang, nih Habib Rizik tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa, masuk kampung keluar kampung, naik gunung, saudara turun ke lembah, silakan, jadwal saya jelas. Kalau kemarin-kemarin kan kita dengar dia itu nantangin perang masyarakat Indonesia nih, ya, pengen ngadu domba pribumi. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Sekarang pas ceramah di Aceh, ceramah terbarunya itu kemarin, dia ngompor-ngomporin masyarakat, ngompor-ngomporin PWILS, nantangin minta di sweeping. Emang nih kalau ceramah pasti ada aja unsur provokatif di sana. Mungkin kalau nggak kayak gitu nggak rame kali ya. Ya emang udah kerjaannya kayaknya. Job desknya emang kayak gitu, kayaknya gitu. Soalnya kalau setiap ceramah ada aja gebrakannya. Nanti habis kayak gitu lama nggak nongol, sebulan misalnya, ya begitu nongol ada aja gebrakannya. Bukannya tobat si Rizik bener-bener ya. Kita lihat dulu deh, nanti ada tanggapan dari Gus Fuad Pleret ya. Kita simak videonya. Terakhir saudara Pak Kenantang, kepada seluruh umat Islam diserukan supaya mensweeping habaib, cari kejar mereka, usir dari Indonesia. Wah. Kita ditantangin begitu. Iya. Lawan jangan. Lawan jangan. Apa mereka bilang? Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghabisi habaib. Lawan jangan. Lawan jangan. Tadinya saya nggak mau ikut campur. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Muhammad bin Hussein. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Alwi bin Smith. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tugaskan mantu-mantu saya, jawab mereka, hadapi mereka. Tapi begitu ancamannya sudah nyawa, umat disuruhkan untuk ngepung habaib, bunuh habaib, saudara ngusir habaib, ini nggak boleh dibiarkan. Betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tantangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Ibu, Bu, setuju Bu? Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Beb? Kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian. Ada pasukan berani mati nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Kesian tidak? Kesian tidak? Saya tantang, nih Habib Rizik tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa, masuk kampung keluar kampung, naik gunung, saudara turun ke lembah, silakan, jadwal saya jelas, panggung saya jelas, kapan mau dihadang, kerahkan kau punya pasukan, kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin dah yang begitu ngotor-ngotorin majelis kita, betul? Nah makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh habaib, ulama, kiai, umaro semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap daya, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini, lengkap
dalilnya secara ilmiah ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah baik saudara, jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi saudara, yuk kita bersatu. Nah itu ya teman-teman, jadi ujung-ujungannya promosi buku yang dibilang buku Kesohihan Nasab Ba'lawi, padahal udah ditelanjangin tuh, udah dipretelin sampai ke akar-akarnya, nggak ilmiah sama sekali ya menurut kiai-kiai kita. Nah ini kesian umat Islam jadinya dibodoh-bodohin terus kayak gini ya, mau sampai kapan ya. Nah ini kita simak selanjutnya tanggapan dari Gus Fuad Pleret. Itu kalau ke arah timur berhenti di India, waktu itu ada kerajaan Mughal. Yang anu lah, yang paternal laki-laki ya. Yang lebih rajin tuh keturunan Nabi dari cucu-cucu perempuan untuk berdakwah itu. Seperti ini. Yang lewat zigzag lah. Seperti di Cina itu ya keturunan Sayyid Ajal Al-Samsudin ya, pokoknya ya udah ketahuan tuh lewat garis perempuan. Iya. Tapi yang di Cina kan jantan, tes DNA sendiri, diumumkan sendiri. Betul. Maksud saya gini loh Mas Sugeng. Saudara-saudara kita yang punya buku nasab sampai Wali Songo kah, sampai dan lain-lain gitu. Ya, kalau di Nusantara itu kan nasab itu kan dihitung dari garis laki-laki maupun garis perempuan, berarti sekaligus garis zigzag kan ini. Jadi misalnya merasa keturunan Wali Songo, ternyata tes DNA itu haplogrupnya O, ya itu sebenarnya ya enggak masalah diumumkan saja kan gitu. Berarti O itu kan garis laki-lakinya, garis paternal laki-lakinya asli Indonesia. Bahkan kalau Undang-Undang Dasar itu mau diamandemen lagi, malah saya usul Presiden Indonesia harus berhaplogrup O. O dan C Indonesia. Oh C ya? Oh C ya, saudara-saudara kita Papua itu C ya? Papua, Dayak, sebagian Batak itu ada yang C. Ada yang C ya, tapi ya C dan tapi mayoritas O ya. Indonesia Barat O, Indonesia Timur banyak yang C. Iya. Tapi itu anulah, siapa saja boleh jadi presiden setelah perkara ini selesai lah. Betul. Saya ya Ba'lawi nanti suatu saat boleh jadi presiden, tapi tanggalkan dulu klaim durian Nabi. Dan tanggalkan dulu ajaran-ajaran yang sesat dan merusak dan mengancam hidup berbangsa dan bernegara itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan Mas Ros yang perlu dijawab dibacakan aja. Ada enggak? Oh belum ada. Pertanyaan dari netizen itu kadang salah paham tentang adanya polemik nasab itu dianggap rebutan nasab antara Wali Songo dan Oh gitu ya, jadi ini harus diklarifikasi. Oh si Rizik Syihab juga ngomong begitu tuh, begal nasab, saya kepret, siapa berani sweeping. Alah tunggu cek, kamu kalau nggak tobat tak sweeping bener. Nah, jangan khawatir, ada gilirannya. Agak belakangan sih kamu itu. Kalau kamu udah itu dibegal nasab, segoblok-gobloknya begal. Itu dinilai yang dibegal itu ada harganya. Nasab itu mau dihargai apa? Iya. Jadi gini ya, orang Nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para Habib itu keturunan Mirbat itu yang berhaplogrup G yang ngaku keturunan Nabi itu kemudian orang-orang Nusantara itu dalam tanda petik itu terprovokasi mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka itu loh. Jadi sejak dulu bagi putra-putri bangsa Nusantara keturunan siapa, anak siapa, haplogrupnya apa itu nggak pernah kita persoalkan, nggak penting. Buktinya apa? Ya kiai-kiai NU itu semua jadi kiai, semua punya jenenge santri, berpengaruh di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat secara umum tanpa pernah menyebutkan jenenge nasab maupun nenek moyangnya gitu. Jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang Nusantara keturunan Wali Songo. Ini sebenarnya itu ngomong keturunan Wali Songo dalam rangka jenenge meluruskan nasab si Rizik Syihab dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan Nabi mau ngepret itu, betul? Oh gitu ngepret apanya yang bisa dikepret beb. Jadi gitu ya. Jadi sekarang kalau ada orang ngeyel, kalau udah dikasih fakta, data, argumen
ilmiah rasional, masih ngeyel, sebut aja dia Habib, kasih gelar Habib. Oh iya, iya. Orang yang tetanggamu udah salah ngeyelan, panggil aja. Ngeyelan, tukang nipu, tukang eksploitasi, megalomania terhadap rasnya sendiri, kelompoknya sendiri, panggil Habib saja itu. Karena Habib memang identik dengan itu ya. Iya sekarang. Lagi Rizik Syihab tuh benar-benar ngengkel. Iya. Iya, tiap presiden masuk penjara. Tiap ganti presiden masuk penjara, kalau nggak ngengkel apa coba? Ya tapi kasihan sama Rizik Syihab sekarang saya. Masanya kan nggak banyak. Dia nggak bisa bikin 212 lagi kan. Karena nggak ada yang datang. Kemarin datang itu karena masih husnudzon. Si Rizik itu keturunan Rasulullah, ternyata upload grupnya G. Nggak usah mau ngepret, nggak usah mau ini lawan ente, nggak usah tes DNA aja Rizik kalau berani. Bayari. Nah, bayari umumkan, dah selesai. Kalau Gus Fuad tes DNA nanti di mana hilang? Sebentar lagi kita publish, jangan khawatir gitu. Ini ternyata belum selesai. Saya kemarin bilang selesai di Family Tree, ternyata itu data lengkapnya belum selesai. Nah, tak umumkan siapa saya, itu keren. Nah, jadi ketahuan kan si Rizik ini omong doang sebuah cool ya. Nontonin perang, nontonin ini, nontonin itu, wah macem-macem. Giliran suruh tes DNA, kabur, takut. Ya, mantunya langsung didorong, ayo bilang aja itu haram. udah tahu dia, upload grupnya kayak kagak nyambung sama baginda Nabi kan begitu. Ya omong doang sebuah cool ya. Dan Allah yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.